Kemudian berikutnya adalah bab taharatul qalbi 'anil ghaibi. Faslun fi taharatil qulubi 'anil ghaibi. Fasal ini menerangkan membersihkan hati dari prasangka-prasangka buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Al-bu'tu min madanil ghaibi hasbun diniyun qad yajibu fi ba'dil mawadin thumma yastahibbu fi ba'diha. Yang namanya membersihkan hati dari prasangka-prasangka buruk itu adalah kewajiban pada beberapa kasus dan sunnah di kasus-kasus yang lain. Jadi kalau versi kitab ini husnudzon itu hukumnya adalah wajib atau sunnah. Wajib atau sunnah itu husnudzon. Alias husnudzon adalah perkara yang ditekankan di dalam Islam untuk dapat dilaksanakan secara wajib di beberapa hal dan secara sunnah di beberapa hal. Tidak ada hukum yang lain di sini. Nah, agak aneh sih Pak. Hukum husnudzon itu kalau tidak wajib berarti apa? Sunnah. Padahal kayaknya ada loh Pak, orang yang kalau tidak suudzon itu tidak jadi, alias tidak mungkin husnudzon. Misalkan polisi atau petugas keamanan atau satpam atau petugas-petugas keamanan yang lain, kalau melihat orang yang mencurigakan terus kemudian mendekat kepada orang tersebut, mungkinkah bisa dia mendekat dia tidak suudzon, mungkin atau tidak? Kayak ngomong kata eko aneh-aneh, tingak-tinguk riba-ribi kaya meh jiku opo. Kemudian yang mendorong bagaimana caranya agar petugas keamanan itu tidak suudzon kepada seseorang. Ini kira-kira mungkin tidak suudzon? Kayaknya tidak mungkin ya. Nah, padahal di sini hukum husnudzon, kebalikan dari suudzon, itu wajib atau sunnah. Berarti suudzon itu hukumnya meninggalkan perkara sunnah atau bahkan meninggalkan perkara wajib. Sebut saja dosa, suudzon dosa. Lah terus bagaimana caranya agar tidak suudzon bagi orang-orang yang memang secara pekerjaan menuntut itu? Contohnya tadi itu keamanan. Indelok ono aneh. Koyo-koyo ini orang mungkin. Ini tak tanglet kan kalau jenengan. Ini mungkin tidak suudzon. Enggak mungkin. Berarti harus dosa. Abi nek wong. Bagaimana cara husnudzon petugas keamanan tapi dia bisa menjalankan tugasnya tapi tetap husnudzon? Caranya pripun Ustaz? Nek ana wong mencurigakan terus moro, berarti suudzon mboten? Suudzon. Tapi nek ora moro, berarti dia tidak amanah, tidak menjalankan
tugas. Nah, terus pripun iki? Enake tetap suudzon tapi menjalankan tugas atau husnudzon tapi ora sida tugas. Sing pundi niki? Nah ini kan Aba Ibrahimahumullah, ternyata masuk kepada hukum awal husnudzon itu wajib atau sunnah. Berarti suudzon itu dekat sekali dengan dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ila akhirih. Pokok prasangka buruk itu dekat sekali dengan dosa. Katakan dosa gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah seorang petugas keamanan untuk tidak dosa berprasangka buruk tapi masih bisa menjalankan tugas? Nah, caranya berapa? Wong dia moro saja mencurigai seseorang, ini sudah bentuk dari nomor suudzon. Lah nek ora dicurigai, aku malah kemalingan. Nah, terus pripun niki? Ya ini harus nemu jawaban sing pas. Tapi jenengan sudah paham kan kejanggalannya, sudah paham kan? Yang menjadi permasalahan sudah paham kan? Lah kula tak tanglet, enake pripun? Biar bisa tetap husnudzon, berprasangka baik, tapi juga bisa menjalankan tugasnya sebagai keamanan. Caranya terus pripun? Ada yang cara jenengan pripun? Yo anu wae. Wong iki dijarake, wah berarti ora tugas. Oh yo tetep dijoni to yo, berarti suudzon. Artinya begini Pak, dalam kondisi tersulit untuk tidak suudzon saja, ternyata orang itu bisa tidak suudzon, alias dalam kondisi seperti itu orang masih bisa menjalankan husnudzon. Acaranya pripun? Ini caranya yang mau saya sampaikan. Analog niki. Kalau ada orang sakit, ya, orang sakit datang kepada dokter. Ini yang disingkirkan sakitnya atau pasiennya, Pak? Apanya? Sakitnya kan ya. Pasiennya sing disingkirke ora oleh duit, sakitnya. Artinya apa? Bagaikan seorang dokter, petugas keamanan itu ngelihat ada orang yang kasihan. Kalau suudzon itu bahan awalnya benci. Kalau husnudzon bahan awalnya adalah rahmat, kasih sayang. Berarti kalau ada orang mencurigakan, ini nek cara kitab niki sing paling ideal adalah saya kasihan sama orang itu. Jangan-jangan di dalam dirinya ada sebuah bukan keburukan, penyakit. Bukti dari orang sayang, kalau ada orang punya penyakit itu didekati, disembuhkan atau dibiarkan? Didekati, disembuhkan. Menyembuhkan itu suudzon atau husnudzon? Husnudzon. Alias berangkatnya itu rahmat. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kalau dalam kondisi tersulit husnudzon, koyo-koyone ora iso husnudzon saja bisa, apalagi dalam kondisi biasa-biasa seperti ini, kudune
lebih bisa, maka hukumnya kalau ndak wajib itu sunnah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanggon perkara sing paling angel suudzon, sing paling angel husnudzon saja tetap ternyata bisa dengan analog tadi, kasihan atau rahmat. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali ke tema husnudzon. Saya tak cerita. Ini nanti panjenengan simpulkan sendiri-sendiri, karena sing jenengane momong ati mboten suudzon iku perkara angel. Padahal tuntutan kitab ini kita harus membersihkan hati dari prasangka-prasangka buruk, alias tetap husnudzon dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Nek dalam kondisi tadi koyone ana wong mencurigakan, ternyata tidak curiga. Itu datangnya mau ngasih kasih sayang, yakni ngobati, bukan jengkeli. Iku mau diarahke. Napa melih sing jelas-jelas niki. Sallallahu alaihi Muhammad. Termasuk orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nek cara kitab niki ini dilarang berangkat dari kebencian. Terus berangkatnya dari mana tadi itu? Nek ono wong, kalau tadi kan masih kayaknya mau melakukan. Ini yang sudah jelas-jelas melakukan kemungkaran saja. Jelas-jelas melakukan kemungkaran saja. Ini disuruh untuk menghilangkan kemungkaran dengan basic hati yang bersih bernama husnudzon atau rahmat. Caranya pripun? Persis seperti dokter tadi itu. Kalau tak tanglet tadi sekali lagi panjenengan cetrong nggih. Ada pasien ya, sakit. Itu sing disingkirkan penyakitnya atau pasiennya, Mbak? Sing disingkirkan apa nih? Penyakit. Yang dibenci penyakitnya atau pasiennya? Penyakitnya. Nek sing dibenci pasiennya pripun? Wayo dokter bodho jenengane. Gitu. Demikian pula dengan dai atau orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ngelihat orang melakukan kemungkaran, ini persis seperti ngelihat orang sakit. Kasihan. Yang disingkirkan kemungkarannya atau orangnya. So, buat napa kudune napa nih? Kemungkarannya atau sifatnya. Terbukti apa loh? Apa beda? Beda. Terbukti ketika orangnya itu dia tidak melakukan, ya jadi sedulur. Atau dia sudah berhenti melakukan, ya sudah, hilang kebenciannya. Beda dengan orang yang dibenci itu orangnya. Orangnya itu ketika dia tidak melakukan keburukan masih benci. Orangnya ketika dia sudah taubat masih dirasani. Lah ini namanya ada dokter, terus kemudian dapat pasien sing dituthuk bukan virusnya tapi orangnya. Ya malah ora payu nang ngarepe Gusti ora duwe sangu. Pun paham nonton. Alhasil harus ini versi kitab niki nggih. Jangan pikir-pikir niki. Niki kondisi terburuk riyen, kondisi terburuk. Alhasil justru bagi seorang dokter sing paling digoleki pasien sedikit atau banyak? Pun jawab mawon. Banyak. Semakin banyak pasien semakin banyak hasil. Kan ngoten to. Demikian pula orang-orang yang setiap hari mendakwahkan Islam. Kini ana wong beling, ya alhamdulillah duwe sangu nggo ngadep nang ngarepe Gusti Allah. Sudah berapa orang yang sudah disembuhkan kan ngoten to. Ora terus kemudian malah tiap dinuju. Wah, iki wong wah.
Tapi ora terus kemudian wis elek kabeh kan ya mboten. Masalah apik napa elek biarkan takdir Gusti Allah sing ngatur. Tapi pada saat sudah dihadapkan ada orang mungkar, ada orang buruk di hadapan mata, ini persis melihatnya seorang dokter melihat pasien oleh sangu. Mong nek dokter entuk sangu perkara donya, nek orang yang amar ma'ruf nahi mungkar entuk sangu perkara napa akhirat. Kudune jengkel napa seneng? Dijawab mawon niki, kudune jengkel napa seneng? Seneng. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka ini takmir-takmir yang di kampung-kampung sekitar dan sebagainya, pengurus-pengurus TPQ, pengurus-pengurus masjid dan sebagainya, nek ana wong urung do teko ning masjid, itu pandangannya adalah pandangan rahmat, boten pandangan jengkel. Lumayan kena nggo gawe sangu aku nang ngarep Gusti Allah, iki wong belas ora tau salat dadi gelem salat, lumayan aku duwe sangu nang ngarep Gusti Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Mun cetra wela-welan apa tesih bingung? Alhamdulillah. Wah, iki kok ngajine kok ngene. Ya kados niku. Masyaallah. Adapun yang berpendapat lain, mungkin yang dibaca kitab yang lain ngeten mawon pun mboten usah. Karena nek terus kemudian ada yang berpendapat lain, terus kemudian kita menjelekkan, nah kena pasal meneh nang ngarepe Gusti Allah. Kita selamat dari tidak suudzon kepada orang mungkar, tapi tidak selamat kepada sesama pendakwah. Salah maneh mungkin. Oleh karena itu, ya harus bersih hati kita kepada orang yang tidak dakwai dan bersih pula kepada sesama pendakwah. Pun selamat, muga-muga sangune akeh nang ngarepe Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Masyaallah. Jadi akhirnya orang duwe musuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Onone tadi itu bukan musuh tapi ono pasiennya. Masyaallah. Bon. Itu dalam kondisi tersulit sekalipun begitu. Terus apa yang akan Allah kasihkan kepada orang yang hatinya bersih, mampu husnudzon? Apa yang akan Allah kasihkan? Saya akan kisahkan satu orang yang hebat. Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang teralim kala itu, di zaman itu. Berarti madhab yang keempat dari madhab-madhab yang mudawwan, madhab yang terbukukan atau terlestarikan hingga sekarang. Lho kok ono jarine madhab Soekarno, aduh lha iku ora mlebu nang kitab niku. Nek Pak Soekarno niku pejuang Indonesia sanes madzhabul arba'ah sanes niku. Aneh-aneh niku. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Baik, saya lanjutkan. Sampai mana kok malah ditekan kembali. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah gurunya para guru. Imam Ahmad bin Hanbal adalah alimnya orang alim. Imam Ahmad bin Hanbal adalah yang paling banyak hafalan hadisnya di zaman itu. Karena setelah para imam yang lain meninggal, paling buat Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Banyak orang berdatangan berduyun-duyun dari daerah-daerah terpencil untuk datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak datang dari negara-negara lain. Ada orang datang dari Spanyol untuk belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Majelisnya sangat besar. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau sudah saatnya beliau ngaji kepada kiai desa, ini tidak bisa diganggukan. Beliau
sampai rela meliburkan majelis beliau demi beliau sendiri ngaji kepada kiai desa, kiai kecil. Siapa namanya? Adalah Bishr Al-Hafi, Syekh Bishr Al-Hafi. Sampai yang protes itu murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya Imam, engkau ini menjadi rujukan nyaris setiap ilmu. Orang belajar Quran, orang belajar hadis, orang belajar tafsir, orang belajar usul dari mana-mana berdatangan untuk belajar kepada engkau. Lah, engkau ini malah datang kepada kiai desa, namanya siapa tadi? Kau pun supe, Bishr Al-Hafi. Terus engkau ini ngapain? Wong ilmu ini wis gawe kiblat para ulama, lah kok engkau datang kepada kiai desa cilik, orang murid-murid paling-paling pirang gelintir. Ya sudah, di rumah dia niku muridnya lagi kok protes, sudah, kalian sudah protesnya sudah selesai, sampun. Mungkin betul orang belajar kepadaku berduyun-duyun untuk belajar hadis, Quran, tafsir, usul, lughah, belajar macam-macam. Tapi aku juga butuh belajar mengenal Allah. Bagian aku belajar mengenal Allah, dialah guruku. Aku belajar kepada Syekh Bishr Al-Hafi. Aku takut kalau aku sudah mengenal semua ilmu Allah, tapi aku tidak kenal kepada Allah, maka aku pun butuh belajar. Masya Allah. Lah kan akhirnya jadi pertanyaan, jane sapa kuwi Bishr Al-Hafi? Kok ya sing sampai semono. Nah, ini tak ceritani. Sekarang kita beralih dari cerita Imam Ahmad menuju Syekh Bishr Al-Hafi. Ternyata Syekh Bishr Al-Hafi itu master of husnudzon. Ngoten kula nek master of napa? Husnudzon. Masyaallah. Sampai satu ketika tak ceritani dua cerita saja dari Syekh Bishr Al-Hafi. Nah, yang pertama, beliau ini pernah sedang berjalan di pasar, Syekh Bishr Al-Hafi. Nah, sama 2 atau 3 muridnya begitu. Ya memang muridnya sidik, kiai desa. Nah, uju-uju ada orang yang masih bau arak, tiba-tiba datang sungkem salaman. Ketika salaman itu saya Bishr Al-Hafi, yo disalami kersa mawon. Nah, kersa mawon. Dirangkul, ngerangkul, ngeten. Ya kurang lebih seperti itu. Habis itu muridnya kan bilang, "Ya Syekh, itu tadi orang ujuk imam buarak kok ngono dan sebagainya." Kata Syekh Bishr Al-Hafi, dia itu orang yang berhusnudzon kepadaku. Dia yang husnudzon, sesungguhnya husnudzonnya menyelamatkan dia. Saya yang dihusnudzoni belum tentu selamat. Dia yang mahabbah kepadaku atas husnudzonnya, menilai aku ini orang baik, husnudzonnya menyelamatkan dia. Lah saya, kata Syekh Bishr Al-Hafi, saya yang dicintai, yang dimahabbai, yang dihusnudzoni belum tentu selamat. Oleh karena itu saya tadi seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Umati niki. Pun paham napa tadi? Jadi husnudzon seseorang itu menyelamatkan dirinya. Itu. Jadi beliau berhusnudzon kalau orang itu berhusnudzon pada dirinya. Pun mudeng napa mubeng? Mudeng lah.
Nah, alias beliau ini orang diangkat derajatnya oleh Allah karena tadi itu ngelihat yang selamat itu orang lain, sampai bahkan itu adalah tadi itu tukang mabuk tadi itu. Apa yang menyelamatkannya? Husnudonnya. Padahal sing husnudon janjane ya beliau sendiri husnudon kepada tadi itu yang orang mabuk. Tapi yang mabuk itu dihusnudoni oleh Syekh Bishr Al-Hafi. Jadi rebutan husnudon ceritanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini cerita pertama. Yang nomor dua, niki langkung aneh-aneh. Waqila awalnya Syekh Bishr itu dapat gelar Al-Hafi. Hafi itu tiang ingkang ngodok, orang yang telanjang kaki alias tidak pakai sandal kalau kemana-mana. Kenapa awalnya? Ceritanya beliau itu berangkat ke masjid nganggo sandal, bawa sandal. Pulang-pulang dari masjid sandalnya hilang. Habis itu beliau istighfar, astagfirullahaladzim. Nek cara jenengan istighfar kenapa? Mana sandalnya? Astagfirullahaladzim. Iki sandal anyar lu, ilang maneh. Kan ngoten. Cara kita. Astagfirullahaladzim. Iki ping 3 lho. Atau astagfirullahaladzim. Nah, dan sebagainya yang lain. Lah Syekh Bishr Al-Hafi itu istighfarnya astagfirullahaladzim. Gara-gara saya hari ini ke masjid membawa sandal, sehingga ya Allah ada seorang hamba Allah, dia itu menjadi mencuri gara-gara saya bawa sandal. Andaikan saya tidak bawa sandal, maka dia tidak berlaku dosa. Maka kalau diarani sapa sing dosa, ya aku sing kelangan. Aduh, umat jare muridé, umat aku sih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alias orang itu sangat bersih hatinya. Maka wajar bila Imam Ahmad bin Hambal itu butuh belajar kepada orang-orang seperti itu. Karena khawatir di atas ilmunya yang on fire, di atas langit, orang-orang belajar kepada dirinya. Kini orang tahu diresiki ketemu karo wong kaya Bishr Al-Hafi, niku bisa jadi takabur, bisa ujub, bisa bablas dan sebagainya. Maka butuh belajar kepada Syekh Bishr Al-Hafi, master of apa nih? Husnuzon. Pokoknya sing salah dhewe, sing liya bener kabeh. Aduh ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari situlah beliau diangkat derajat menjadi gurunya Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad itu paling pucuk kala itu. Lah kok ternyata di pucuk mana? Kenapa? Karena pandai husnudzon, maka dia diangkat derajat melebihi siapa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, terus nek ya mbak niku pripun menika kelangan sandal ketos wau niku. Ana ya semua. Masya Allah. Ya Rahmanir Rahim. Baik, kembali lagi ke tema. Hampir habis. Ini langsung saya artikan. Selain husnudzon dapat mengangkat derajat seperti tadi itu, Pak. Ternyata husnudzon itu tidak peduli siapa yang dihusnudzoni, itu tetap berfungsi sebagai pahala dan memiliki fadilah sebagaimana amalan-amalan lain memiliki fadilah. Gitu. Kalau kita sholat pasti syarat ketentuan berlaku, betul? Kita ngaji syarat ketentuan berlaku. Kita zakat syarat ketentuan berlaku. Kita sedekah syarat ketentuan berlaku. Lah kalau kita husnudzon nggak usah pakai syarat, ceritanya ngoten.
Pun mumet sering. Kalau kita husnudzon, enggak usah pakai syarat wonge kudu wong soleh sing dihusnudzoni, wonge kudu ahli masjid, mboten usah pakai syarat niku. Husnudzon, nggih husnudzon mawon. Minimal kenapa? Kita tidak pernah tahu akhir hidup kita dengan orang yang kita nilai itu seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Maka yang menyelamatkan adalah pandangan kita kepada dia. Soal dia nanti akhirnya selamat atau tidak, rahasia nih Gusti. Tapi kita sendiri butuh selamat, betul betul. Saya ulangi lagi. Tapi kita sendiri butuh nopo? Selamat. Lah nek kita sendiri pengen selamat, maka husnudzon itu tanpa syarat. Understand? Cetra? Tak cerita nih saat ini cerita terakhir. Ini ngaji ini alon-alon mohon, tapi mulai jenengan paham habis ini semua api apa? Pokoknya hati nih gue kalau sinten mohon apian. Ya, taharatul qulub resi ing ati kalau sinten mau apian. Masya Allah. Ada orang disebutkan di dalam kitabnya Imam Qulyubi. Imam Qulyubi itu menyebutkan, itu seorang imam besar pula. Nama kitabnya, sebenarnya Imam Qulyubi itu nulis kitab fikih namanya Al-Qulyubi, itu besar. Tapi beliau juga nulis kitab-kitab kisah, nama kitabnya kecil kitabnya. Nama kitabnya An-Nawadir. Ada ragam versi. Saya tak pakai versi sing paling gampang dipahami. Bahwa ada itu qati'ut thariq, pembegal yang memang pekerjaannya adalah golek bondo tapi dengan cara yang haram, yakni nyuri atau pokoknya mencuri lah, pencuri dia. Satu ketika malam-malam dia butuh istirahat, itu pencuri. Totok ke rumahnya orang, ngaku-ngaku sebagai musafir yang safirnya itu sabilillah. Akhirnya yang punya rumah itu mangga ke monggo menawi badai istirahat. Ini ada ragam versi Pak cerita ini, tapi saya pakai versi yang paling masuk akal. Masuk rumah dua orang. Waalaikumsalam, silakan. Kami ini adalah musafir, kami ini mujahid fisabilillah, kami kehabisan bekal, kami minta tolong mau menginap. Oh silahkan, mau menginap. Begitu menginap, ini dua orang ini disuguhi makanan. Habis disuguhi makanan, terus kemudian nginep di lantai yang atas. Nginep di lantai atas. Ini terjadi dialog antara dua maling ini. Siji ngomong, bro, ini dewi kesempatan loh. Orang angel-angel golek omah liya nggo kena dimaling. Iki malah dewi wis mlebu dimanggake. Jare maling siji ne ngomong, ya aja sing iki lah. Dewi lebar dikai panganan enak kok ngene, engko golek omah liya lah. Jari siji ora maling kok maling, wong kae panganan apa iki maling yo maling. Baroten ngobrol seperti itu. Assalamualaikum Pak, tamu. Nggih pripun? Ini nanti malam panjenengan berdua menawi membutuhkan buat wudhu dan sebagainya, saya bawakan air. Kalau nanti malam ada lapar-laparnya dan sebagainya, ini tak cepai sekalian makanan dan minuman biar tidak usah repot-repot dan sebagainya. Siji terus wonge medun, sing duwe omah medun. Piye? Malah wong iki husnudzon kok. Nek dhewe engko bengi meh salat tahajud, maling kok tahajud barang apa? Nyolong ora to bro, aja sing iki, asli aja sing iki, nek cara aku aja sing iki. Cara aku aja sing iki wonge apian lho.
wis ngeki panganan, ijik digawake munggah, dikira dhewe wong saleh, nek bengi ki ahli salat gawani banyu wudu. Angeten nek dhewe nyolong nang kene. Jare siji ora urusan, ini maling yang maling pokoke operasi. Engko wonge turu tak rantasi. Tapi aku ora melu lho ya wis. Karepmu sing penting aku tetap maling sesuai dengan niat awal, istiqomah menjadi ya dua orang ini. Nah, singkat cerita akhirnya ngasih syarat ini yang salah. Yes, maling, tapi tolong dikantongi dan kita tidak akan pergi asal-asalan. Besok kalau kita pergi baik-baik saja, pamitan, menyolong, tapi sesuk isu pamitan sing apik, kaya ora maling. Sing penting kan kue hasil toh. Jare sing berprinsip istiqomah jadi maling. Yo wis ora apa-apa nek kuwi syarat kuwi tak trimo. Ngono. Tak trimo syarat kuwi. Sing penting aku iki tak jikuk ngrantasi, lebokke nang kantong, nang tasku, sret. Sesuk isu dhewe tinggal lunga pamitan kaya dene tamu. Yo siap. Wah, akhirnya jikuki barang ini diambil, sret, lebokke beleng dan sebagainya. Pagi-pagi Pak. Pagi-pagi. Masya Allah. Begitu pagi-pagi itu medun wis dicawisi sarapan komplit. Deloki, harus sing bisik deloki. Dewi orang dadak jiko apa-apa wis cawisi sarapan komplit kok ngene. Ora maling ya tetep maling, wis kemangan yo ayo bareng ngomong. Tapi semakan terus dan sebagainya. Pas meh lunga, Pak. Niki karo sing duwe omah niku disangoni, Pak. Disangoni yo duwe dan sebagainya. Deloki sing mbok colong karo sing disangong gede akeh dicoba. Deloki. Aduh, maling ini sampai pusing ya Allah. Tapi sing duwe omah jan ora ngerti napa-napa, ngertine ya husnudzon apian ngeten tok kalih tamu kan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim napa dhaifah. Siapa orang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tandanya memuliakan apa? Tamu. Dan ini perkara sudah mulai agak langka, Pak. Kula niku jaman kula tesih alit dan daerah Dieng kan kula arah Dieng nek semakin pucuk gunung niku orang semakin care kalih tamu. Wong pucuk gunung niku, Pak, anu ngliwat Pak, monggo Pak, pinara dahar mriki kan ngoten to jaman biyen. Nah, surat. Bahkan belum boleh pulang kalau belum napa? Makane kan wonten daerah Dieng. Medun rada ana sapa ngandhap nggen kula, Pak, monggo pinara ngoten tok. Ana sapa kota, monggo Pak. Tekan Ungaran mung ngene tok. Oh, lah tekan Simpang 5 ora takon apa-apa. Ini guyon sing terakhir nih guyon. Ya Allah. Begitu pas Bali jeret niku sing duwe omah niku ngomong ngene. Selain disangoni sak kumplite, ditung-hitung mungkin okeh sing disangokke timbang sing dicolong. Niku sing duwe omah sekalian ngomong kados niki. Matur suwun panjenengan sudah rawuh teng mriki berdua. Dua orang yang musafir sabilillah, mujahid. Saya yakin doanya pasti mustajab. Tolong sebelum bepergian doakan kami. Ayo. Jejer-jejer ngomong, maling iso ndonga ora? Njaluk donga yang penting donga niki. Donga sak iso-isone donga. Bar ramung donga nomor kalih kula nyuwun ridhone. Semalam air bekas kenjenengan, air bekas wudu niku kula usapke dumateng anak kecil kula sing sawak gerah, sawak sakit. Niki alhamdulillah lebar tak usapi sisa wudune jenengan. Niku alhamdulillah anake kula kok sakniki adem sehat. Padahal wingi niku sok tesih panas. Niki adem sehat. Tambah gliyeng meneh malih. Akhirnya Masya Allah sidone dibukakan hati oleh Allah. Masya Allah Pak.
Aku sakniki sing tak njaluk teng ngapura kali jenengan niki akhire dibuka kita karo Gusti Allah. Kan wis pol-polan to ya Allah Pak. Jenengan husnudzone kados niku dijawab karo Gusti Allah. Niku sing mari-mari niku senes kula sing wudu wong kula ki ora tau salat. Niku saking husnudzone jenengan terhadap orang sejelek kami sampai anak jenengan dibikin sembuh. Masyaallah. Jadi husnudzon karo wong elek tapi tetap hus itu artinya apa? Punya pandangan baik kepada orang yang buruk itu masih berfungsi pandangan baik gitu. Masih punya fadilah pandangan baik kita. Maka tadi masih ingat nggih teorinya tadi itu amal-amal yang lain itu syarat ketentuan amal husnudzon apa? Tanpa syarat tetap masih punya fadilah, anak menjadi sembuh, amal soleh tetap terlaksana. Dua orang ini taubat, malah justru dengan husnudzonnya orang ini anak sembuh, amal soleh berjalan, mendatangkan hidayah Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga dengan ngaji pagi ini hati kita ini bersih. Bahkan ngelihat orang yang ahli maksiat pun sing dituthuk niku penyakite napa pasiennya mau? Nah, pun jelas. Saya rasa cukup. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan besok lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silakan berdoa hajat masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الداهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا يا واسع الكرم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين